Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Shopee dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kandang utama Prabu Farm, santai-santai. Ya hampir tiap hari santai-santai sih sebenarnya saya itu. Jadi nongkrong di kandang sambil menikmati hiruk-pikuk suasana kandang. Berisiknya ayam-ayam berkokok sama berisiknya ayam minta makan, seperti itu rasanya itu wah, seneng gitu loh kawan-kawan ya. Kadang kalau pengen nyoba ya kita abar seperti itu, seneng nonton. Nah ini kita sambil bikin konten ya, konten-konten sharing-sharing ilmu aja lah istilahnya. Saya nggak fokus, bukan fokus untuk pemasaran. Kalau pemasaran saya lebih lebih condong ke Facebook, gampang ya kawan-kawan, walaupun juga tetap semakin hari semakin terbatasi. Untuk di YouTube sendiri untuk posting ayamnya itu repot sekali kawan-kawan. Jadi bukan saya tidak mau, tapi memang aturan yang serba sulit untuk pedoman komunitas di YouTube. Karena apa? Karena untuk posting video ayam seperti itu nanti kena pelanggaran istilahnya perlindungan hewan. Padahal kekerasan dan perlindungan hewan. Padahal kita juga nggak tahu kekerasannya di mana, yang dilindungi itu hewan apa. Padahal kalau untuk aturan hukum, ayam itu masuknya unggas, jadi bukan hewan. Jadi untuk kekerasan dalam hewan itu ayam tidak termasuk karena unggas. Jadi bukan, unggas itu nggak termasuk kategori penyiksaan hewan. Kalau nggak ada hukumnya. Kalau penyiksaan hewan mungkin kerbau, sapi, ya itu diadu, atau anjing seperti itu kena hukumnya. Kalau untuk ayam, selagi tidak judi atau tidak bertaruh, itu sebenarnya aman. Abar itu aman untuk hukum. Cuma paling mentok ya kawan-kawan, misalnya kok ke proses hukum nanti ya mungkin kadang kan ada orang yang laporan seperti itu, kita abar bareng seperti itu, kontes itu nanti kenanya paling di tipiring aja ya kawan-kawan, tindak pidana ringan ya. Itu paling sehari 2 hari udah beres, tapi nggak ada unsur hukum yang dilanggar selagi kita tidak judi, tidak bertaruh. Nah kalau untuk kontes itu permasalahannya bukan mengadu ayamnya, tapi perizinannya. Jadi izin keramaian itu harus ada ya kawan-kawan. Jadi ketika kita ngumpulkan massa, ngumpulkan orang, itu harus ada izin keramaian dari institusi kepolisian seperti itu. Jadi kawan-kawan juga ini sedikit banyak saya sharing ilmu biar bisa dipahami. Misalnya mau mengadakan kontes atau latber seperti itu, latber yang sekiranya ngumpulin banyak orang itu harus ada perizinan ya dari Polsek atau Polres seperti itu. Jadi acaranya apa itu di situ disampaikan. Jadi kalau memang tindakan itu tidak melanggar hukum dan tidak ada yang laporan untuk penindakan, insya Allah aman. Jadi yang penting bukan untuk taruhan ya, bukan untuk judi. Karena kalau judi udah ada pasalnya sendiri, KUHP-nya udah jelas. Tapi kalau untuk abar ayam kita sekedar hiburan, apalagi dibungkus jalu, insya Allah aman lah ya. Apalagi kalau nyari
perizinan itu di kepolisian, polisiannya juga anggotanya juga seneng ayam. Nah, itu lebih enak lagi kawan-kawan, jadi rangkul yang seperti itu biar memberikan gambaran bagaimana cara aman untuk mengadakan abar-baran laber. Kalau contohnya seperti saya ini kan senengnya bukan masalah saya mau taruhan, udah bosen saya itu taruhan, udah nggak seneng ya. Karena apa, saya udah ya sebisa mungkin lah, umur udah bertambah, udah makin tua, saya kurangi segala bentuk kenakalan saya, perjudian ya, dan yang lain-lain tidak perlu saya ceritakan. Tapi kalau untuk abar ayam, melihat ayam apa istilahnya berlaga itu senang, hiburan ya kawan-kawan. Karena saya sudah senang seperti itu, nggak perlu ada yang kalah, nggak ada yang menang, nggak apa-apa, yang penting nonton abar aja udah senang. Apalagi ayam yang bagus-bagus itu udah senang seperti itu. Kalau memang deket itu kontes saya juga ikut, tapi kalau harus jauh-jauh saya males terus terang kawan-kawan. Rata-rata kontes kan sekarang banyaknya di daerah Semarang. Nah, itu proses perjalanannya aja udah jauh, saya udah males gitu loh. Padahal seneng saya kalau untuk kontes itu, karena apa? Karena jelas perizinannya, jelas aturannya jelas seperti itu. Jadi kita bisa menikmati nonton ayam yang bagus-bagus seperti itu. Cuma kalau untuk ke arena pro saya mikirnya udah berkali-kali ya, jadi nggak, udah mengurangi lah, jangan sampai jadi kecanduan atau keterusan main uang seperti itu kawan-kawan. Jadi lager di kandang seperti ini udah seneng ya, cuma sama perawat-perawat ABK kandang ngumpul-ngumpul rokokan sambil ngopi gitu udah bahagia luar biasa. Jadi hiburan itu nggak harus yang mahal ya kawan-kawan. Karena saya kesenangannya dari dulu senangnya cuma di ayam ya, saya nikmati proses seperti ini. Kalau ada yang disenangi kawan-kawan dan memang cocok harganya, oke kita jual. Tapi kalau nggak masalah. Karena saya memang menikmati proses. Jadi ketika diternak, dibesarkan, terus nanti bisa besar, bisa dicoba kok hasilnya bagus, itu wah luar biasa. Saya udah kesenangan dalam diri saya itu udah luar biasa nonton ayam produk sendiri. Kalau beli sih oke ya, kita udah nyeleksi ya, beli ayam yang harganya mahal dapatnya bagus, itu menurut saya udah biasa. Tapi kalau kita bisa nyetak sendiri, ternak sendiri, nanti dibesarkan sendiri, dirawat sendiri, dan begitu besar dicoba kok hasilnya bagus, wah itu luar biasa, mantep. Jadi kalau saya seneng produk saya, kalau saya seneng ya itu saya bandrolnya juga mahal. Karena apa? Karena di situ yang kita jual bukan sebuah barang, tapi sebuah kesenangan. Jadi ketika yang saya seneng pasti harganya mahal. Karena apa? Karena ya membeli kesenangan saya, otomatis kan saya merasa kehilangan ya. Waduh, yang saya senengi diambil orang, ya itu harus sesuai lah harganya seperti itu. Tapi kalau belum, ya mending saya rawat-rawat aja buat hiburan sendiri seperti itu ya kawan-kawan. Konsep bisnis ayam hobi saya seperti itu. Jadi nggak melulu saya jualan. Kalau mau jadi bener-bener apa ya istilahnya bakul ayam atau jualan ayam, kelamaan ternak itu kawan-kawan, mending kolekdol. Jadi koleksi didol seperti itu. Jadi mending beli, nggak usah ternak itu kelamaan, biaya operasionalnya banyak. Mending beli jelas. Ibarat beli 1,5 juta dirawat, nanti dijual 3 juta, 4 juta. Seperti itu jelas keuntungannya, operasionalnya lebih sedikit. Itu kalau untuk yang mau totalitas jadi penjual ayam. Tidak usah mikirkan masalah hobi atau kesenangan, tidak usah ternak kelamaan dan juga operasionalnya terlalu tinggi. Mending kulaan, beli, jual lagi, beli, jual lagi seperti itu. Kalau modalnya cukup, itu nyarinya ya di arena. Seperti itu udah jelas ayam yang terseleksi. Udah jelas bagaimana kualitasnya. Yang penting bisa ngegrat harganya. Kira-kira bisa nggak diambil dicarikan untung, seperti itu lebih enak. Tidak, kalau untuk jual beli jangan kejar kuantitas ya kawan-kawan. Jadi kejarlah kualitas.
Ya kualitas di produk ayamnya, kualitas di keuntungannya atau marginnya. Percuma kita jual 1000 ekor tapi kalau cuma ngambil tipis-tipis gitu, mending dikit aja, target sebulan 10 ekor gitu. Tapi keuntungannya yang lumayan seperti itu. Karena bisnis ini bisnis yang bergengsi. Istilahnya tidak selalu kita bisa dapat yang bagus seperti itu. Nyarinya kalau barang bagus itu sulit. Jadi kalau bisa udah dapat, jualnya juga harus keuntungannya lumayan. Jadi sesuai dengan usaha kita atau kerepotan kita dalam mencari yang bagus itu. Kalau cuma diambil keuntungan, kalau saya ya itu pangsa pasarnya saya cari yang seperti itu. Beda kalau misalnya mau kejar kuantitas ya nggak masalah, ibarat beli 500 jual 600 atau jual 700, yang penting lancar, yang penting rame. Seperti itu juga ada yang menerapkan seperti itu, penjual online. Karena apa? Karena mungkin dia merasa lebih safe, lebih aman main di nominal-nominal kecil dengan margin yang kecil. Tidak mau berspekulasi yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih tinggi. Itu memang resiko juga kawan-kawan, karena nahan ayam harga mahal dengan harapan mendapat margin yang tinggi itu kan nggak mudah, nggak mungkin sehari 2 hari laku ya. Itu kalau yang modalnya pas-pasan jarang yang berani. Tapi kalau cuma beli 500-an nanti jual 700, 800 seperti itu biasanya lebih aman. Jadi untuk nuwun sewu istilahnya untuk penghasilan harian lah katakanlah seperti itu bisa kawan-kawan. Karena saya lihat ada yang seperti itu dan ternyata sukses juga gitu loh untuk penjual. Oh ini ya, jualnya tidak pernah lebih dari 1 juta. Tapi hampir tiap hari dia juga kirim ayam, lancar seperti itu ya. Kadang kirim 3, kirim 5, lancar. Terus dia memberdayakan peternak-peternak di sekitarnya. Terus terang peternak itu kan banyak yang tidak bisa jual produknya ya kawan-kawan. Nah itu dia tampung di situ. Ya bangkokan, bangkok lama lah istilahnya, bangkok klasik mungkin dapat dibilang ya. Itu kan harga jualnya seperti itu ya. Ternyata ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki itu merata. Semua manusia yang usaha dan berdoa insya Allah tetap akan diberi rezeki. Dan ternyata yang cari keuntungan besar juga laku, yang cari untungan kecil-kecil seperti itu juga laku, lancar. Jadi tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri, kapasitas dan kemampuan kita untuk bisa merasa lebih nyaman dalam berbisnis. Nah, itu kuncinya kawan-kawan. Jangan dipaksakan. Kalau modalnya cuma 5 juta mau jualan ayam impor ya nggak mungkin kan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita, di mana kita usaha itu bisa merasa nyaman, tidak terlalu terbebani. Itu yang mau bisnis secara totalitas. Kalau yang secara hobi atau secara kesenangan ya cuma seperti saya ini, jadi ternak dari kecil nanti dibesarkan, kalau harganya cocok baru dijual, kalau nggak cocok ya buat hiburan sendiri seperti itu. Nggak pernah saya menargetkan harus laku berapa dalam 1 bulan. Cuma ya alhamdulillah sampai saat ini dapat dibilang lancar, bisa untuk nutup operasional kandang tanpa harus ngambil uang pribadi saya. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan juga gambaran seputar dunia usaha ayam hobi. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.